Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di TikTok. Di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa akhir, yaitu stres akademik yang muncul ketika mengerjakan skripsi. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan belajar mengenai teknik-teknik apa aja sih yang digunakan konselor untuk membantu kliennya tersebut. Yuk, simak videonya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama si klien kita ini, yaitu inisialnya adalah A. Nah, jadi A ini adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang untuk menyusun skripsi. Proposalnya itu sudah ditolak 3 kali oleh dosen pembimbingnya. Dan setiap kali mendapat email balasan, jantungnya itu langsung berdegup sangat kencang. Bukan hanya itu, A ini juga sering sekali ditelepon oleh orang tuanya, menanyakan kapan ia itu akan lulus sambil membandingkannya dengan sepupunya yang sudah bekerja di perusahaan besar. Dari sisi fisik, si A ini merasakan bahwa dadanya sering sesak saat membuka laptop. Ia juga sering migrain dan mengalami insomnia akut. Ia baru bisa tidur di jam 4 pagi. Kalau dari sisi emosionalnya, A ini merasa cemas berlebihan tentang masa depannya. Lalu ia juga mudah tersinggung dan mulai merasakan helplessness, yaitu perasaan tidak berdaya seolah tidak ada yang bisa ia lakukan. Nah, kondisi seperti ini sangat umum terjadi. Dan kabar baiknya nih teman-teman, ada pendekatan psikoterapi yang terbukti efektif untuk kondisi seperti A, yaitu bisa menggunakan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. CBT sendiri itu berangkat dari satu premis sederhana bahwa pikiran kita mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan kita memengaruhi perilaku kita. Jadi, kalau A terus-menerus berpikir bahwa aku pasti gagal lulus, maka ia akan merasa cemas dan tidak berdaya, dan akhirnya perilakunya adalah menghindari membuka laptop, yang justru ini akan membuat skripsinya semakin tidak selesai. CBT bekerja dengan cara memutus siklus negatif ini, dengan cara mengidentifikasi pikiran-pikiran apa sih yang tidak akurat, lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan fungsional. Nah, di CBT sendiri itu ada 5 teknik yang akan kita bahas. Teknik pertama yang bisa digunakan oleh konselor adalah dengan teknik pernafasan diafragma. Dalam sesi konseling sebelum masuk ke eksplorasi pikiran dan emosi yang lebih dalam, konselor bisa terlebih dahulu memandu A untuk melakukan teknik pernafasan 4, 7, 8. Mengapa sih ini penting dilakukan di awal? Karena ketika seseorang sedang dalam kondisi arousal tinggi, seperti cemas, sesak, ataupun tegang, kemampuan berpikirnya secara kognitif juga terganggu. Dengan menurunkan ketegangan fisik terlebih dahulu, A akan menjadi lebih siap untuk terlibat dalam proses terapeutik berikutnya. Oke, sebelum kita mulai konselingnya, aku lihat kamu masih sedikit agak tegang ya. Jadi untuk mengurangi rasa tegang itu, boleh kita coba satu latihan kecil dulu. Oke, caranya kamu bisa taruh satu tangan di perut. Sekarang hirup nafas pelan-pelan, 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, lalu tahan 7 hitungan, lalu hembuskan perlahan, hitungan 1 sampai 8. Oke, yuk kita ulangi 3 kali. Gimana sekarang perasaannya? Bagus. Nah, jadi teknik ini kamu bisa pakai kapan aja, terutama mungkin ketika dada kamu mulai sesak waktu membuka laptop ya. Selanjutnya adalah teknik kedua dan ketiga yang sangat berkaitan erat, yaitu restrukturasi kognitif yang dilakukan dengan alat bantu bernama thought record atau catatan pikiran. Inti dari restrukturasi kognitif ini adalah pikiran otomatis negatif yang muncul pada A seperti aku bodoh atau aku tidak akan pernah lulus atau orang tua aku pasti kecewa seumur hidup, itu terasa seperti fakta yang mutlak dan benar. Padahal pikiran-pikiran itu adalah interpretasi, bukan kenyataan. Dalam sesi, konselor bisa mengajak A mengisi thought record bersama-sama. Waktu proposal kamu ditolak ketiga kalinya, pikiran apa yang langsung muncul di benak kamu? Oke, kita tulis itu. Nah, sekarang, apa bukti yang bikin kamu yakin bahwa pikiran itu benar? Oke, boleh dicatat. Nah, sekarang ada nggak sih bukti yang tidak mendukung pikiran itu? Oke, bagus sekali. Nah, kalau temanmu yang mengalami hal ini nih, apa yang akan kamu katakan ke dia?
Nah, berarti kalimat yang lebih adil untuk dirimu sendiri itu seperti apa? Benar, jadi itu jauh lebih akurat ya. Nah, bagaimana rasanya setelah kamu mengucapkan kalimat itu? Selanjutnya adalah teknik yang keempat. Ini menyentuh dimensi perilaku dari CBT itu sendiri, yaitu Graded Task Assignment atau penugasan bertahap. Pada Graded Task Assignment ini bekerja dengan cara memecah satu tugas besar yang tampak tidak terjangkau menjadi serangkaian langkah kecil yang urut dari paling mudah ke yang paling menantang. Oke, sekarang aku mau tanya ya. Nah, kalau kamu dengar kata skripsi, apa yang langsung kamu rasakan? Nah, itu sebenarnya wajar ya, karena kamu melihat skripsi itu sebagai satu gunung yang besar, kita ibaratkan seperti itu. Nah, sekarang biar lebih mudah, coba kita pecah menjadi langkah-langkah kecil. Misal nih, minggu ini tugasmu hanya satu, yaitu membuka dokumen proposal selama 10 menit, terus kamu baca catatan revisinya, lalu ditutup. Jadi kamu nggak perlu buat menuliskan apapun. Nah, setelah itu berhasil, kamu boleh kasih hadiah untuk dirimu sendiri. Kamu suka apa? Oke, jadi setelah selesai baca revisi, kamu bisa nonton misalkan satu episode untuk film favoritmu. Itu hakmu karena sudah berani untuk melangkah. Oke, lalu teknik yang kelima dan terakhir adalah behavioral experiment atau eksperimen perilaku. Dan ini adalah teknik yang sangat powerful untuk menantang keyakinan negatif yang sudah mengakar. Jadi, A memiliki keyakinan yang kuat bahwa jika ia menghubungi dosen pembimbingnya, dosen tersebut akan marah atau semakin kecewa padanya. Keyakinan ini membuat A menghindari komunikasi dengan dosen, yang ironisnya justru memperparah situasi karena revisi tidak bisa berjalan. Dalam CBT, keyakinan seperti ini tidak cukup hanya ditantang secara verbal melalui percakapan. Konselor bisa merancang sebuah eksperimen perilaku. Kamu kan tadi bilang ya bahwa kamu tuh takut menghubungi dosen karena khawatir kalau beliau itu marah. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, seberapa yakin sih kamu dengan prediksi itu? Mungkin dari skala 0 sampai 10? Oke, 8 ya. Nah, oke, kita jadikan itu sebagai eksperimen. Tugasmu minggu ini, kamu bisa kirim satu pesan singkat ke dosen untuk tanya satu poin revisi yang paling ingin kamu konfirmasi. Nah, sebelum kamu kirim, tulis dulu nih prediksimu itu seperti apa yang akan terjadi nanti. Nah, jadi setelah kamu dapat balasan nih, kamu bandingkan, benar nggak sih prediksimu itu terbukti? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nggak apa-apa, deg-degan itu normal kok. Yang penting kamu mau lakuin dulu gitu, baru kita lihat nih hasilnya kayak gimana. Selain kelima teknik tadi, konselor juga perlu memberikan psikoedukasi tentang sleep hygiene. Karena mengingat insomnia akut yang dialami oleh A sangat mempengaruhi kapasitasnya untuk berfungsi secara kognitif dan emosional, konselor menjelaskan kepada A tentang prinsip stimulus kontrol. Jadi, tempat tidur seharusnya diasosiasikan otak hanya untuk tidur dan istirahat, bukan dengan bekerja, scrolling media sosial, atau memikirkan skripsi. Konselor juga menyarankan sleep restriction ringan, yaitu menetapkan jam tidur dan jam bangun yang konsisten setiap harinya. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan mengenai teknik CBT. Yang perlu kita ingat adalah bahwa CBT bukan solusi instan. Ini adalah proses kolaboratif yang membutuhkan komitmen dari klien dan juga konselor. Satu hal yang penting sebelum kita tutup, jika kalian atau orang di sekitar kalian mengalami gejala yang sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, sangat disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan psikolog klinis atau psikiater. Dan teman-teman perlu ditekankan bahwa video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi, bukan pengganti layanan kesehatan mental profesional.